mengungkapkan atau memberitahukan bahwa dia sudah selesai mengelilingi semua negara yang ada di benua Asia. Jadi fokusnya itu the finished result. The activity is finished, but we can see the result now. Jadi dia sudah selesai menjalani benua Asia semuanya. Bisa lihat bedanya present perfect continuous sama simple present perfect? Nah, di sini kan ada dibuat we use the present perfect continuous when the focus is on activity that is unfinished. Jadi seperti yang kata Mbak Etik tadi, suatu pekerjaan yang kita lakukan, sudah kita lakukan, tapi dia belum selesai. Ketika kita mengucapkan atau mengatakan kejadian itu. Jadi masih sedang berlanjut. Okay? You got it this point? Oke, suaranya masih kencang, berarti masih on ya. Oh, jaringannya nggak bagus ya, sinyalnya nggak ini. Kenapa? Nggak. Oh, jadi suaranya nggak jelas ya? Oh, semuanya memang nggak kedengaran jelas atau hanya beberapa orang saja? Oh gitu. Yang ya, yang lain gimana? Kedengaran jelas atau yang lain semua suara saya berdengung atau gimana? Yang lain oke? Okay? Oh, jadi bisa dilanjut atau bagaimana ini? Atau saya perlu ganti ganti headset dulu? Halo? Ada gemuruh ya? Tapi saya dengar suara kalian dengan jelas loh di sini. Jadi semuanya dengar suara saya bergemuruh gitu. Jadi kayak halilintar ya, ada gemuruh gitu. Tapi masih oke kan? Maksudnya masih bisa nangkap apa yang saya jelaskan? Iya, maksudnya saya cap cip cup di sini ngomong kalau mbaknya nggak bisa nangkap ini suara saya dengan baik kan ya sia-sia dong. Jadi it's okay, we continue or okay. Nah, let's see the second examples. Ini juga masih untuk membandingkan present perfect sama present perfect continuous. Nah, di sini ada dua contoh. Bisa tolong bantu baca, Mbak? Mbak siapa yang belum baca tadi? Anggun belum ya? Oke, silakan Mbak Anggun. Iya, contohnya. Oke. Oke. Mbak Anggun Miranti bisa jelaskan ke kita apa beda dua kalimat ini? Dari yang Mbak pahami setelah membaca kalimat ini, ada nggak kira-kira yang beda dari kalimat satu dengan kalimat yang kedua? Oke. What do you think the difference? Mhm.
Sudah dan masih dilakukan. Yes, okay. Thank you for Mbak Anggun Miranti. That's true. The answer from Mbak Anggun Miranti Eka Windu, yeah, it's correct. So here we can see that the first sentence show that the speaker has read the book and he finished. Jadi pembicara ini, speaker yang untuk kalimat nomor 1, dia membaca buku yang dipinjamkan oleh temannya dan dia menyelesaikannya kemarin. Jadi satu buku itu sudah selesai dibacanya, begitu. Nah, kalau yang kalimat kedua, pembicara yang kedua, dia mengatakan, I've been reading that book you lent me. I've got another 50 pages to read. Dia sudah selesai membaca buku itu, tapi hanya sebagian. Dia masih harus menyelesaikan 50 halaman lagi. Jadi mungkin masih setengah dari buku itu yang diselesaikannya, dibacanya. Jadi totally belum finish keseluruhan buku itu. Begitu. Tapi kalau tadi kalimat pertama kan semua buku itu sudah benar-benar diselesaikannya, sudah benar-benar selesai dibacanya. Gitu. Halo? Paham? Atau ada sebagian yang sudah tertidur kah? Kenapa? Kurang jelas atau gimana? Oh, tired. Jadi agak gimana gitu responnya ya? Kenapa? Okay, so no question here for these sentences. Okay. Kalau nggak ada, mari kita lanjut. Nah, ini contoh yang ketiga juga. Supaya tidak mengantuk, mari silakan siapa yang mau jadi volunteer untuk membaca. Hanya Mbak Anggun aja, nggak ada yang mau ikut berpartisipasi lagi. Oke, oke, silakan. Ya, silakan Mbak Eti. For, bukan from. Oke. Writing. Okay. Okay, good. So, can you explain to us what's the difference between those two sentences? Uh-huh. Yeah. Mm-hmm. it's it's okay. Just yeah, keep take your time. It's okay. Just slowly. Oke, dari penjelasan Mbak Etik, ada yang mau menambahi? Ada yang kenapa?
And then the second one, see. Okay, okay. Thank, thank, thank you for your explanation. Ada yang mau nambahi? Halo, halo Taiwan. Iya, ah, yang kurang lebihnya apa nih? Aha, oke. Aha, oke. Iya, 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 kurang lebihnya benar. But here this is the focus one. You see the praise that I color red and then uh, purple for 3 hours and then 10 messages. Nah, di bawah kan ada tuh penjelasan bahwa the present perfect continuous, the first sentence has been writing talks about how long for 3 hours. It means berapa lama dia menulis email, ya kan? Nah, untuk yang kedua, 10 messages. It talks about how many, quantity, jumlahnya. Berapa banyak pesan yang sudah diselesaikan oleh si pembicara itu. Iya, jadi bisa lihat bedanya kalau yang kalimat pertama dia berbicara how long, berapa lama. Yang kedua how many or how much, berapa banyak yang diselesaikan atau have been completed. Ya, yes, 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 exactly. And then the first one she talk about how many hours, yeah, how long, yeah, how long. Yeah. So the first sentence, she has been writing emails for 3 hours. Nah, dia sudah nulis email selama 3 jam dan ketika kalimat ini dinyatakan atau diberitahukan, si speaker ini masih juga sedang menulis email gitu loh. Masih berlanjut walaupun dia sudah menulis email dari 3 jam yang lalu gitu. Kenapa? Iya benar. Jadi setiap yang ada verb ing itu artinya continuously, masih berlanjut atau masih berlangsung kejadiannya. Oke? Okay? No questions? No miss. Sepertinya udah terlelap semua ya. Atau yang lain benar-benar nggak bisa ikut join ya untuk ini. Hanya bisa mendengar gitu. Ah, so oh. Oh my goodness. All of us are tired, but I mean, we have to finish first. This is our responsibility, okay? Yeah. So yeah, we finish first, and then we can go sleep. Okay? So yeah, let's go to the next slide. Ya, ini ada lagi contoh. I've worked here for 30 years. And then the second sentence, I usually work in Taiwan, but I've been working in Malaysia for the last 3 weeks. There is a note there. We can use the present perfect simple to talk about how long when we view something as permanent. But the present perfect continuous is often used to show that something is temporary. Bisa mengerti maksudnya apa? Oke, nah kalimat pertama disebutkan di situ I've worked here for 30 years. Si pembicara sudah bekerja di sana, di tempat itu selama
30 tahun. Oke, 30 tahun. Nah, kalimat yang kedua, I usually work in Taiwan. Dia biasanya bekerja di Taiwan. Tapi I've been working in Malaysia for the last 3 weeks. Dia sekarang sedang udah bekerja di Malaysia selama 3 minggu terakhir. Nah, jadi itu dapat kita artikan bahwa dia enggak bekerja di Taiwan itu selamanya. Dia hanya bekerja di Taiwan temporary, sementara. Iya, karena dia sekarang mungkin dipindahkan kerja di Malaysia dan dia sudah bekerja di Malaysia itu selama 3 minggu terakhir. Gitu. Sedangkan di kalimat pertama, si pembicara itu menyatakan bahwa dia bekerja di situ permanen, yaitu sudah selama 30 tahun. Dan tidak dipindah ke negara lain, gitu. Mungkin dia tidak di sini tidak dimention berapa di negara mana dia bekerja, hanya dikatakan I've worked here. Nah, jadi yang first sentence itu biasanya present perfect simple itu digunakan ketika kita ingin membicarakan sesuatu hal yang permanen atau tetap. Nah, seperti Mbak semua yang kerja sekarang di Taiwan, kan ada nih yang hanya kontrak 2 tahun, ya kan? Ada yang kontrak mungkin 5 tahun. Nah, setelah itu kan bisa jadi mungkin pindah ke Malaysia, ke Singapura atau ke Korea gitu. Jadi itu enggak permanen, temporary. Nah, jadi kita bisa menggunakan present perfect continuous untuk menyatakan hal yang something is temporary. Kita buat contoh yang lain. Semisal saya suruh atau saya minta tolong untuk Mbak siapa yang belum baca? Ada yang mau jadi Mbak Elis. Halo Mbak Elis. Halo. Apa kabar? Oke. Halo. Dengar. Saya dengar kok. Mbaknya halo. Oh, halaman berapa? Bisa teman-teman bantu Mbak Elis, halaman berapa materi kita malam hari ini? Iya, bener. Itu maksudnya itu lembut ya Mbak, bukan maksudnya ini kasar. Itu maksudnya Mbaknya bisa ngelihat slide-nya itu nggak ya gitu. Oke. Iya, kalimatnya dipotong jadi kesannya kayak gimana gitu, tapi maksudnya baik kok. Eh, halamannya 4.2, kita masih di unit 1 tentang present perfect progressive. Nah, kita udah bahas tadi ada beberapa contoh membedakan present perfect tense dengan present perfect progressive. Oke. Nah, ini udah contoh yang kesekian, Mbak. Jadi, Mbak bisa minta tolong bacakan 2 sentence ini untuk kita. 2 contoh yang ada di slide. Bisa lihat slide-nya? Oke. Oke. Mhm. Oke. Ini saya jelaskan kembali lagi, Mbak. Present perfect simple biasanya kita gunakan ketika kita ingin membicarakan atau menyatakan suatu kejadian yang uh, yang mana itu adalah permanen. Misalkan seperti contoh di kalimat 1,
I have worked here for 30 years. Jadi si pembicara ini menyatakan bahwa dia sudah bekerja di sana selama 30 tahun dan itu permanen. Nah, sementara contoh yang kedua, I usually work in Taiwan, but I've been working in Malaysia for the last 3 weeks. Nah, contoh kedua ini menggunakan tenses present perfect continuous dan itu digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang temporary. Kenapa dia dikatakan temporary? Karena si pembicara di sini sebelumnya bekerja di Taiwan dan kemudian dia dipindah mungkin ke Malaysia. Jadi dia tidak bekerja secara permanen di Taiwan. Sementara kalau kalimat nomor 1 tadi kan dia sudah bekerja di sana selama 30 tahun dan tidak dipindah ke negara lain. Jadi dia memiliki pekerjaan tetap atau permanen di tempat yang disebutkan di kalimat nomor 1. Bisa dimengerti Mbak Elis atau ada yang mau ditanyakan? Untuk uh, jadi Mbak yang lain paham maksudnya ini? Kapan present perfect simple digunakan dan kapan present perfect continuous itu digunakan ketika kita ingin menyatakan suatu pekerjaan. Oke. Tadi yang jawab bisa Mbak Anggun ya? Oke, Mbak Anggun tolong bantu saya buat satu contoh. Semisal Mbak Anggun sudah bekerja di Taiwan dan tahun depan akan dipindahkan ke Singapura misal. Oh, bukan tahun depan. Mbak Anggun bekerja di Taiwan sudah lama dan posisinya sekarang, ini contoh ya, posisinya sekarang dipindah tugaskan atau dipindah tugaskan bekerja di Singapura dan sudah bekerja di sana selama 1 bulan terakhir. Tenses mana yang digunakan? Oke. Oke, bisa bantu kita coba buat dalam bentuk kalimat yang lengkap. Mhm. Oke, good. Bisa dipahami contoh yang dibuat Mbak Anggun, yang lain? Halo? Halo? Oke, kayaknya yang jawab hanya Mbak Etik, Mbak Anggun, dan ya, Mbak berdua aja. Oh, gitu ya. Oke, oke. Oke. Oke, so we can go to next slide, right? Oke. Nah, ini tadi sudah kita bahas sebenarnya penggunaan since dan for. Oke, tadi ada beberapa dari teman kita yang menggunakan kata ini di dalam kalimatnya dan masih ada sedikit kesalahan. Nah, sekarang kita diskusikan bersama. Biasanya we often use a clause with since to show when something started in the past. Nah, kalau kita ingin menggunakan since dalam kalimat dengan menggunakan tenses present perfect continuous, maka itu kita harus paham betul lah apa fungsi since dan apa fungsi for. Nah, since itu seperti yang udah kita bahas tadi, yang udah kita diskusikan juga, dia digunakan untuk menyatakan atau menunjukkan kapan suatu kejadian itu dimulai. Jadi misalkan Mbak Sunarmi, iya, udah berapa lama bekerja di Taiwan? 3 years, oke. Kalau kita buat contoh kalimat Mbak Yuli Arnani, maksud saya Mbak Sunarmi. Mbak Sunarmi sudah bekerja di Taiwan selama 3 tahun dengan menggunakan since.
Mbak Sunarmi bisa bantu kita buat contohnya? Oke. Mhm. Oke, good. Jadi, contoh yang dibuat Mbak Sunarmi, I've been working in Taiwan since 2013. Kalau misalkan diganti menjadi menggunakan for, bagaimana, Mbak Sunarmi? Good. I have been working here, or I have been working in Taiwan for 3 years. Nah, jadi bisa dipahami ya beda since dan for. Bagaimana penggunaannya? Kalau since, saya ulang kembali, itu digunakan untuk menunjukkan atau menyatakan kapan kejadian itu dimulai di waktu lampau. Sedangkan untuk for, itu adalah berkaitan dengan period of time, berkaitan dengan waktu, durasi dari suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan masih berhubungan sampai sekarang. Oke? Oke, Ma? Oke. Ada blasterannya ya. Okay, so let's see now the pattern. Please open your book page 4.3. Yes, yeah, case in book is quite a little bit messy. Yang di buku agak sedikit berantakan ya. Dan yeah, so I try to make it in a good way. Yeah, I hope that you can understand easier than in our book. Jadi di sini sudah saya buat patternnya. Bagaimana membentuk kalimat positif dengan menggunakan present perfect progressive, dan bagaimana juga ketika membentuk untuk kalimat negatif dan untuk kalimat interrogatif. Nah, untuk Mbak Etik, Mbak Elis Kusniati yang baru bergabung tadi, bisa dilihat pattern yang ada di slide kita? Okay, so can you please make one sentences in positive and negative and then interrogative? Iya, iya. Jadi kalau yang di kalimat positif itu kan ada patternnya, subjeknya dulu, yaitu subjek I, we, you, and they, plus have, and then don't forget plus been, and plus verb ing. Sedangkan untuk subjek orang ketiga tunggal, the third personal singular, he, she, it should be with has, and then added with been, and then verb ing. Jadi ingat, untuk semua pattern ataupun kalimat yang menggunakan present perfect progressive, kata kerjanya itu harus kata kerja yang ditambah akhiran ing. Oke? Ya, tadi seperti yang udah dijelaskan, kenapa dia ditambahi akhiran ing, karena itu menunjukkan bahwa kejadian itu atau aktivitas itu continue atau berkelanjutan. Iya, benar. Dan jangan lupa, jangan salah menggunakan have atau has, karena itu tergantung dengan subjeknya. Apakah itu orang pertama tunggal atau orang ketiga tunggal. Jadi jangan sampai salah memasangkan